Bab 3129. Mata merah mengamuk. Sinar hitam ini melesat ke langit, sinar cahaya itu memenjara seperti pilar, benar-benar membungkus semua orang dalam formasi hebat ini. Dalam formasi besar itu, ada gumpalan energi hitam, memancarkan hawa dingin dan suasananya cukup aneh. Pada saat yang sama, Johanni mundur dan terbang ke tepi formasi. Johanni, kamu yang melakukannya. Setelah melihat ini, ekspresi Tuan Chen berubah lagi. Semua orang juga melihat ke arah Johanni. Mereka tidak menyangka bahwa begitu Johanni meninggalkan kapal bintang, dia berencana untuk menyerang semua orang. Ya, formasi ini dibuat oleh aku. Ketua Iblis Mata Merah mengakuinya dengan senyum tipis. Setelah berhari-hari, aku pikir sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Hati orang-orang bergejolak lagi. Apa maksud Johanni? Setelah berhari-hari, apakah orang ini ingin melakukan sesuatu pada mereka? Tapi Johanni tidak dendam dengan mereka, kegilaannya disembuhkan oleh Erikin. Selain itu, di formasi ada Sindini dan Venoni yang saat ini sudah terpana. Johanni, bukankah kamu sakit? Aku tidak peduli apa tujuanmu, hanya membuat formasi pengurung sesuka hati lalu kamu ingin menipuku. Semua orang bingung dan Ritsun tertawa. Kemudian dia melirik Erikin dengan ekspresi yang sama. Teman seiman Qin, sepertinya penyakit dia belum sembuh total, Johanni takutnya gila lagi. Kamu ingin menghancurkan formasi. Kamu bisa coba apakah kamu bisa terbang keluar. Ketua Iblis Mata Merah terlihat mempermainkan. Oke, kalau begitu aku akan menghancurkan formasimu dulu dan memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjebakku. Lalu aku akan mengikatmu dan menanyakan apa yang ingin kamu lakukan. Teman seiman Ni, kakak lain gila lagi, aku harus menghukumnya sedikit dan menekannya lagi. Ritsun mencibir dan energi tubuhnya tiba-tiba meledak. Bahkan tanpa minum pil iblis, Ritsun adalah pejuang kebanggaan ke-11 dalam daftar galaksi. Di bawah pecahnya Reiki, kecepatannya seperti embusan angin dan tembakannya seperti guntur. Di bawah pedang abadi, sinar pedang menyilaukan dengan kekuatan menghancurkan langit ingin menabrak tirai cahaya formasi ini. Tetapi pada saat ini, Ketua Iblis Mata Merah mengangkat tangannya tiba-tiba dengan sedikit rasa jijik. Jari-jarinya sedikit bergerak. Hush. Dalam formasi tersebut, energi hitam yang melayang tiba-tiba tersuspensi dan memadat dan berubah menjadi rantai. Pada saat yang sama, seutas energi hitam muncul di kaki Ritsun, dan kedua gumpalan aura bergabung. Ops. Ritsun merasakan kekuatan mengerikan datang dari tanah, cahaya pedang menghilang sebelum terbang keluar, dia pusing dan ditarik langsung ke tanah oleh energi hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Jatuh ke tanah, Ritsun terkejut menemukan bahwa Reiki di tubuhnya terus-menerus ditarik oleh energi hitam dan dia tidak bisa berdiri. Sindini, ada apa dengan kakakmu? Metode apa yang dia menggunakan? Teriak Ritsun saat merasakan keanehan ilmu sihir. Kakakku tidak pernah memiliki metode seperti itu, dia mungkin bukan kakakku. Sindini juga memucat. Apa yang kamu katakan? Tuan Chen terkejut. Johanni bukan Johanni, apa maksudnya? Dia benar. Aku tahu karena aku tidak bisa menelan ingatan Johanni, cepat atau lambat akan terungkap, jadi aku jarang berbicara. Tidak menyangka kamu tahu juga. Namun, adik kecil, kamu tahunya agak terlambat. Ketua Iblis Mata Merah menyeringai, ketika dia mengambil tindakan maka dia tidak berniat menyembunyikannya lagi. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Bang! Seluruh cahaya formasi berubah lagi. Para kultivator hanya merasakan bahwa langit gelap, dalam suara gemericik air di tanah. Lapisan bahan seperti tinta menyebar entah dari mana,
membuat tanah menjadi sangat gelap. Energi hitam ini juga memiliki hawa dingin. Ayo bersama-sama kita bunuh orang ini. Si kultivator botak berteriak dan terbang tiba-tiba. Semua orang juga merasa bahwa energi hitam ini tidak biasa. Situasinya menjadi semakin salah. Tapi mereka berjumlah belasan, mereka tidak mampu berurusan dengan Johanni. Setelah semua orang terbang, mereka masing-masing menggunakan cara mereka untuk menyerang mata merah. Bodoh, pelajaran Ritsun begitu cepat kalian lupakan. Atau apakah kamu pikir aku hanya bisa menangani satu orang? Ketua Iblis Mata Merah mencibir dan mengangkat tangannya. Dalam formasi besar langit dan bumi, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya memadat lagi. Energi hitam yang sama muncul dari semua orang. Dari mana energi hitam ini berasal? Kapan kita terinfeksi aura ini? Benda ini sepertinya terbang keluar dari meridian kita. Bagaimana kita bisa diracuni? Setelah semua orang merasakan energi hitam menyembur keluar, tubuh Reiki diserap dalam jumlah besar, dan ekspresi masing-masing orang berubah secara dramatis. Seperti Ritsun, mereka semua terseret ke tanah. Seluruh tubuh terbungkus aura gelap, dan semua orang ngeri menemukan bahwa mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Dalam satu gerakan, tidak tahu metode apa yang Johanni gunakan untuk sepenuhnya menekan mereka. Johanni, apa yang kamu coba lakukan? Kamu tidak bisa menyerang orang di galaksi ini. Apa kamu ingin mati bersama? Teriak Tuan Chen. Hehe, tidakkah kamu dengar Cindy Ni bilang aku bukan Johanni sama sekali? Karena bukan, mengapa aku takut dengan kekuatan aturan ini? Johanni mencibir. Sampai sekarang, beberapa hal harus diperjelas. Mata merah tertawa aneh dan semburan energi hitam tiba-tiba menyebar di atas kepala Johanni. Siapa aku? Perkenalkan, aku bernama Mata Merah. Sederhananya, kamu bisa menganggap aku sebagai iblis wilayah asing. Energi hitam yang menakutkan ini menyebar seperti awan gelap, dan bagian atasnya mengembun menjadi bentuk setengah manusia. Di kepala energi hitam yang melonjak, sepasang mata merah tiba-tiba menyala, seperti hantu yang datang ke dunia. Ketua Iblis Wilayah Asing, kamu adalah ketua iblis yang merasuki tubuh Johanni. Energi iblis kamu bisa menjelma menjadi setengah manusia. Kamu bukan hanya ketua iblis, tapi juga setingkat setan bumi. Ketika semua orang melihat tubuh asli Mata Merah dan merasakan aura suram yang bukan milik daratan dunia dewa, mereka semua kaget dan panik. Mereka memikirkan segala macam kemungkinan, seperti Johanni dikendalikan tubuh atau perangai yang berubah ekstrim karena kerasukan iblis. Tapi tidak menyangka bahwa makhluk yang menguasai tubuh Johanni itu sebenarnya adalah ketua iblis wilayah asing yang menakutkan. Aku mengerti. Karena kamu adalah ketua iblis wilayah asing, maka energi peleburan langit itu palsu. Kamu menggunakan benda ini untuk mengendalikan kami. Tuan Chen langsung bereaksi dan berteriak. Pantas saja mereka tidak bisa melawan dan energi hitam menyembur keluar dari tubuh mereka. Itulah aura dalam pil iblis itu. Kamu pintar. Sebenarnya, dari mana ada hal legendaris seperti energi peleburan langit? Kalian bisa menelan pil iblis tanpa khawatir akan serangan balik, hanya mengandalkan kekuatan klan garis keturunanku. Ketua Iblis Mata Merah memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Jadi, kalian pikir kalian bisa menggunakan kekuatanku tanpa membayar harga? Tubuhmu telah dipenuhi dengan energi iblis olehku, bagaimana kamu bisa menolakku? Omong-omong, Ketua Iblis Mata Merah memukul mantra energi hitam ke tanah. Energi hitam bersirkulasi, membentuk pusaran yang dalam. Ekspresi semua orang berubah lagi, mereka merasa bahwa tubuh mereka di luar kendali, dan mereka terus-menerus tenggelam di bawah tarikan energi hitam. Bersambung.